Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'a asyara, utawi iki iku hadis kang nomor 19. Ai hadzal haditsut tasi'a asyara, utawi iki iku hadis kang nomor 19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatake saking Abul Abbas. An Abil Abbas, diriwayatake saking Abul Abbas, sahabat ya. Abdullah bin Abbas rupane Abdullah bin Abbas. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhuma maring Abdullah lan Abbas. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhuma maring Abdullah lan Abbas. Qala ngucap sapa Abul Abbas. Kala ngucap sapa Abul Abbas, kuntu khalfan nabi yauman, kuntu ana sapa ingsun, kuntu ana sapa ingsun, khalfan nabi iku bonceng Kanjeng Nabi, khalfan nabi iku bonceng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem siji dina. Kuntu ana sapa ingsun khalfan nabi iku bonceng Kanjeng Nabi yauman ing dalem siji dina. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya gulam inni uallimuka kalimat. Ya gulamu, he cah cilik. Ya gulamu, he cah cilik. Inni sak temene ingsun. Inni sak temene ingsun. U'allimuka iku bakal mulang ingsun ka ing sira. U'allimuka iku bakal mulang ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. U'allimuka iku bakal mulang ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Ikhfadillaha yakhfadka. Ikhfad jaga sira. Ikhfad jaga sira. Allah ing Allah. Ikhfad jaga sira Allah ing Allah. Yakhfad mongko bakal jaga sapa Allah ka ing sira. Yakhfad mongko bakal njaga sapa Allah ka ing sira. Lanjut. Ikhfad njaga sira. Ikhfad njaga sira Allah ing Allah. Tajid
mongko nemu sapa sira hu ing Allah. Tajid mongko nemu sapa sira hu ing Allah. Ifat jaga sira Allah ing Allah. Tajid mongko nemu sapa sira hu ing Allah tujahaka ing ngarepmu. Tujahaka ing ngarepmu. Idza sa'alta nalikane nyuwun sira. Idza sa'alta nalikane nyuwun sira. Fas'al mongko nyuwuna sira Allah ing Allah. Idza sa'alta nalikane nyuwun sira fas'al mongko nyuwuna sira Allah ing Allah. Lanjut. Wa idasta'anta lan nalikane nyuwun tulung sira. Wa idasta'anta lan nalikane nyuwun tulung sira. Fasta'in mongko nyuwuna tulung sira. Fasta'in mongko nyuwuna tulung sira. Billahi kelawan Allah. Wa idasta'anta lan nalikane nyuwun tulung sira fasta'in mongko nyuwuna tulung sira billahi kelawan Allah. Wa lam lan ngertiya sira. Wa lam lan ngertiya sira. Sira maksudnya siapa sira? Hah? Maksudnya kamu siapa? Yang diajak bicara Nabi itu siapa? Abul Abbas atau Abdullah ibnu Abbas. Annal ummata ing sak temene menungso. Annal ummata ing sak temene menungso. Lawit tamaat iku lamun berkumpul. Lawit tamaat iku lamun berkumpul sapa al ummah ala ayyam fauka ing atase arep yen to aweh manfaat sapa umat ka ing sira. Ala ayyam fauka ing atase yen to aweh manfaat sapa umat ka ing sira. Bisaiin kelawan suwiji-wiji. Lam yanfa'uka iku ora bisa aweh manfaat sapa umat ka ing sira. Lam yanfa'uka iku ora bisa aweh manfaat sapa umat ka ing sira. Bukan iku ya mongko ya mongko. Lam yanfa'uka mongko ora bisa aweh manfaat. Ya, mongko ora bisa aweh manfaat sapa umat ka ing sira. Illa bisyai'in kejaba sebab suwiji-wiji. Illa bisyai'in kejaba sebab suwiji-wiji. Qad kataba kang temen-temen wis netepaken hu ing syai'. Qad kataba kang temen-temen wus netepake hu ing syai' sapa Allahu Allah. Allahu sapa Allah. Laka keduwe sira.
qad kataba kang teman-teman wis netepake hu ing syai sapa Allahu Allah laka keduwe sira. Wa ini tamau lan lamun berkumpul sapa ummah wa ini tamau lan lamun berkumpul sapa ummah ala ayyaburruka ing atase yen to gawe melarat sapa ummah ka ing sira ala ayyaburruka ing atase yen to gawe melarat sapa ummah ka ing sira bisaiin kelawan suwiji-wiji lam yaburruka mongko ora bisa gawe melarat sapa ummah ka ing sira lam yaburruka mongko ora bisa gawe melarat ka ing sira illa kejaba bisaiin sebab suwiji-wiji illa bisaiin kejaba sebab suwiji-wiji qad kataba kang teman-teman wis netepake hu ing syai Allahu sapa Allah alaika ing atase sira illa bisaiin kejaba sebab suwiji-wiji qad kataba kang teman-teman wis netepaken hu ing syai sapa Allahu Allah alaika ing atase sira. Lanjut. Rufiat wis diangkat. Rufiat wis diangkat. Al aqlamu apa pira-pira pena. Al aqlamu apa pira-pira pena. Rufiat wis diangkat al aqlamu apa pira-pira pena. Wajafat lan wis garing. Wajafat lan wis garing as-suhufu apa pira-pira lembaran. Wajafat lan wis garing as-suhufu apa pira-pira lembaran. Rawa wis crita hu ing hadis wis ngriwayatake wis crita hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa qala hale ngendika sapa At-Tirmidzi wa qala hale ngendika sapa At-Tirmidzi haditsun hasanun shahihun ai hadza utawi iki haditsun iku hadits hasanun kang bagus shahihun tur shahih. Ada yang ketinggalan? Sudah semua? Shahihun tur shahih. Shahihun tur shahih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat ghairi Tirmidzi kang seliyane At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat ghairi Tirmidzi kang seliyane Imam At-Tirmidzi utawi hadis ikhfadillaha tajidhu amamak. Itu jadi mubtada'nya. Ikhfad ngreksa sira. Ikhfad ngreksa sira. Allah ing Allah
tajid mongko bakal nemu sira hu ing Allah, tajid mongko bakal nemu sapa sira hu ing Allah amamaka ing ngarepmu, amamaka ing ngarepmu. Amamaka ing ngarepmu, depanmu. Ta'arraf kenalo sira, ngenalo sira. Ta'arraf ngenalo sira ilallahi maring Allah. Ta'arraf ngenalo sira ilallahi maring Allah firrakhai ing dalem kemurahan, firrakhai ing dalem kemurahan, firrakhai ing dalem kemurahan. Ya'rif mongko bakal ngenal sapa Allah ka ing sira. Ya'rif mongko bakal ngenal sapa Allah ka ing sira. Fisiddati ing dalem kerupekan, fisiddati ing dalem kerupekan. Lanjut. Kesel. Kayak macul ya kesel. Wa'lam. Apa tadi wa'lam maknanya? Lan ngertiyo sira. Iku udah turu apa nulis? Gue ngipi ya. Wa'lam lan ngertiyo sira annama ing sak temene barang. Annama ing sak temene barang. Akhto'a kang luput apa ma ka ing sira. Annama ing sak temene barang. Akhto'a kang luput apa ma ka ing sira. Lam yakun iku ora ana apa ma. Lam yakun iku ora ana apa ma. Liyusibaka iku yento ngenani apa ma ka ing sira. Liyusibaka iku yento ngenani apa ma ka ing sira. Sudah? Wama lan barang asoba kang ngenani apa ma ka ing sira. Wama lan barang asoba kang ngenani apa ma ka ing sira. Lam yakun iku ora ana apa ma. Lam yakun iku ora ana apa ma liyukhtiaka iku yento luput apa ma ka ing sira. Wa malan barang asoba kang ngenani apa ma ka ing sira. Lam yakun iku ora ana apa ma liyukhtiaka iku yento luput apa ma ka ing sira. Wa'lam lan ngertiya sira. Wa'lam lan ngertiya sira. Annan nasra ing sak temene pitulungan. Annan nasra ing sak temene pitulungan. Ma'as sabri iku sartane kesabaran. Ma'as sabri iku sartane kesabaran. Wa annal faraja lan sak temene
kelonggaran, wa annal farajalan sak temene kelonggaran, ma'al karbi iku sartane kerupekan. Ma'al karbi iku sartane kerupekan. Wa anna ma'al usri lan sak temene iku sartane kesulitan. Wa anna ma'al usri lan sak temene iku sartane kesulitan, yusron apa kemudahan. Yusron apa kemudahan. Apa? Sak temene iku sartane. Apa tadi? Usri tadi. Kangelan ya. Kesulitan. Wa anna ma'al usri lan sak temene iku sartane kesulitan, yusron apa kemudahan. Sudah semua sudah? Sedang turu. Kan sudah. Ya, hadis yang ke-19. Ini diriwayatkan dari Abul Abbas. Abul Abbas, ini alam kunyah namanya, panggilan. Ya, panggilannya Abul Abbas. Jadi kalau dimaknai ya bapaknya Abbas, tapi sebenarnya Abbas itu bapaknya gitu loh maksudnya. Kudune kan anake kan, Abdullah tuh anake Abbas, tapi diceluke bapake Abbas. Boleh di Arab seperti itu. Misalnya jadi anaknya Syihabuddin ya Abu Syihab. Padahal Syihab itu bapaknya. Itu namanya alam kunyah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal mengatakan, dia bercerita suatu ketika dia pernah diboncengkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah ketika itu mengendarai apa? Unta apa Harley? Harley apa Harley? Harley Davidson. Moge. Ya, naik unta. Itu Abdullah bin Abbas masih kecil, jadi masih anak-anak, diboncengin Kanjeng Nabi di belakang. Ya, di belakangnya Kanjeng Nabi. Unta. Enggak, naik unta aja. Ya bisa naik kuda ya bisa. Di sana kalau tidak kuda ya unta. Tapi kalau motor enggak, belum ada motor. Nah, pada saat seperti itu Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, cung. Nah, jadi nek cara cung, tak kandhani cung. Le tak kandhani le yo. Ya gulam narnya begitu. Ya gulam. Le tak kandhani le. Tak ulang yo. Nah, itu. Ini u'allimuka kalimatin. Oke, gelem tak warai. Nah, nggih Mbah barane. Ikhfadillaha yaghfatka. Kowe kudu ngrekso Allah. Nah, nek gelem ngrekso Allah, mesti Allah bakal ngrekso kowe. Maksudnya gimana kok ngrekso itu, maksudnya dijaga Allah, menjaga iman kita di dalam hati. Ya, iman kita itu harus dikuatkan di dalam hati. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atau alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu. Nah itu ya. Tatanazzalul malaikatu. Nah, itu banyak ayatnya. Harus dimantapkan di dalam hati. Ya, dijaga, Allah dijaga, maksudnya kita menjaga iman kita di dalam hati kita. Nah, kalau kita mantap keimanan kita, maka Allah akan menjaga
kita. Dengan apa? Dalam Al-Qur'an dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, iman yang kuat kepada Allah, maka tidak ada kata takut di dalam kamus kita. Misal menghadapi apapun, menghadapi ujian, wedi, menghadapi interview apa? Wawancara. Bingung kabeh. Nah, itu enggak punya iman. Ya, enggak punya iman. Imannya kuat, iminnya enggak kuat. Nah, itu ya. Jadi harus punya iman yang kuat di dalam hati kita agar semua ketakutan selain pada Allah itu sirna. Kalau kamu menjaga iman kamu, iman kepada Allah di dalam hatimu, di dalam diri kamu, tajidhu tujahak, maka kamu akan menemui Allah, akan menjumpai Allah itu dekat dengan kita. Seakan-akan kita berdialog terus dengan Allah. Itu tauhid tingkat tinggi, ya, tauhid tingkat tinggi. Apapun yang kita lihat, ya kita melihat Allah, semuanya Allah. Nah, itu ya tajidhu tujahak. Ya kalau kita ya imannya sekedar iman aja, iman kepada Allah. Ya merasakan kehadiran Allah, kadang ya enggak, ya kan? Nah, karena kita sering bolos sekolah, sering bodoni, ya itu artinya kita tidak menjaga iman kita kepada Allah. Wong iman kepada Allah kok bodoni, seharusnya kan tidak mungkin, ya kan? Wong Allah itu melarang bodoni. Nah, kok bodoni berarti tidak beriman kepada Allah. Nah, kita harus menjaga iman kita di dalam hati kita sekuat mungkin. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu minta, ya berdoa, minta sesuatu, minta dimudahkan urusannya, minta diluluskan ujiannya, minta rizki yang banyak, minta disenangi orang, maka fas'alillah, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain, jangan minta ke kuburan. Patoke mbambo oplak-oplak. Malah guyu cengingisan malah kaget. Ya. Jadi jangan minta ke kuburan. Jadi tawasul gimana tawasul? Tawasul kan mintanya kepada Allah, perantaranya kepada wali-walinya Allah, yaitu boleh. Artinya kita tidak meminta kepada wali, tapi minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, begitu ya. Jadi ini soal kita beriman secara hakikat. Ya, secara hakikat. Hakikatnya gimana? Ya kita semua itu apa yang kita punyai, apa yang kita minta, apa yang kita tahu itu semua adalah milik Allah. Tetapi secara syariat ya kita harus bekerja, ya kan? Minta rizki kepada Allah misalnya. Ya hakikatnya semua itu diberikan oleh Allah. Tapi kita bersyariat dengan bekerja. Jadi ya tetap harus bekerja. Ya tidak boleh terus berdoa terus imannya kuat terus berdoa terus, bareng berdoa terus gak dikei terus ngelokro misalnya. Nah, itu gak boleh ya. Kalau misalnya kita makomnya sudah tinggi, kita minta kepada Allah langsung diberi. Ya, kayak Imam Malik
Dua ada cerita Imam Malik sama muridnya siapa Imam Malik? Mazhab Maliki itu. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Itu berdialog antar guru dan murid tentang rizki itu harus bekerja atau tidak. Kalau menurut Imam Malik, rizki tidak harus bekerja, tinggal minta. Imam Malik kalau minta ya diberi. Lah Imam Syafi'i enggak, ya enggak bisa, harus bekerja. Nah, itu dua orang antara guru dan murid itu berdialog, padu. Pernah padu? Apa padu apa? Ya enggak. Ya maksudnya ya berdiskusi. Imam Syafi'i enggak bisa menerima kalau tidak bekerja. Imam Malik bisa menerima rizki itu tanpa harus bekerja. Nah, gak enek ketemu nih dua orang ini antara guru dan murid gak ketemu. Akhirnya pulang. Enggak musuhan tapi ya kalau kamu berbeda dengan orang, berbeda dengan temanmu, dengan gurumu, ya berbeda saja pendapatnya. Jangan uring-uringan terus gak takoan. Ya. Lah Imam Syafi'i, Imam Malik juga ya sudah pulang. Nah, di tengah jalan itu Imam Syafi'i karena bertamu dia pulang, di tengah jalan ketemu dengan orang yang sedang memanen buah kurma. Nah, dipanen tuh. Wah iki aku nek ngewangi, nek tak iwangi aku mesti diopahi, diwangi oleh Imam Syafi'i kerja. Walaupun imam besar tapi dia juga melu nguli ngundoh kurma. Nah, itu Imam Syafi'i, ya. Nah, setelah selesai manen kurma, dia mendapatkan upah kurma, ya misalnya sak karung lah misalnya. Ya sak apa? Sak kresek. Oh ya sak kresek, tapi sing gede. Ya udah tau kresek gede itu loh. Nah, yang untuk pot dijunjung dua orang tuh. Ya, itu dapat upah kurma banyak. Dia wah ini tak pamerno ke Imam Malik gurunya. Ini kalau bekerja ya dapat rezeki, kalau enggak bekerja ya enggak dapat rezeki. Ya burung yang terbang itu kalau tengok-tengok nang sarang ya enggak dapat makan, dia harus terbang. Nah, Imam Syafi'i kembali lagi ke kediaman Imam Malik. Ya. Terus guru, ini aku setelah bekerja ini dapat kurma. Wah, alhamdulillah pinter ke Syafi'i. Terus dimakan bersama ya doyan ya. Imam Malik ya doyan. Nah, ini guru. Kalau enggak bekerja ya enggak dapat rezeki toh. Nah, Imam Malik ya ketawa aja. Loh, lah nyatanya saya enggak kerja ya dapat rezeki, dapat kurma. Aku tadi berdoa ingin makan kurma, malah kamu bawa ke sini dapat kurma. Nah, satu-satu ya kan. Imam Syafi'i yang menang, Imam Malik juga menang. Ya gak ada yang kalah. Semua bisa. Kalau makomnya itu bisa. Kalau kita makamnya bekerja ya bekerja. Ya bekerja sambil berdoa. Bahasa Perancisnya Bang? Perancis dong. Berdoa sambil bekerja. Ora labora. Nah, bahasa Inggrisnya gitu, bahasa Perancisnya. Kalau orang bahasa Inggris iso sampai. Kalau orang bacanya ora et labora, salah bacanya. Yang benar ora labora. Ora itu berdoa, itu dan, labora itu bekerja. Itu. Bahasa Inggrisnya apa? Tadi berdoa sambil bekerja sambil berdoa. Ya lanjut ya, paham ya? Lanjut sampai mana tadi? Ya itu kita beriman ya, beriman. Misalnya kita berobat ya, berobat ke dokter. Nah itu berobat, usaha kita berobat itu kita menjalankan syariat. Tapi di dalam hati kita meyakini bahwa yang menyembuhkan itu hanya
Allah. Tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan iman kita. Wis engko nek disembuhke Allah ya sembuh, nek ora ya ora. Enggak ada usaha, tidak boleh. Harus seimbang antara hakikat dan syariat. Wa'lam annal ummata lawitstama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Nah, ini gambarannya takdirnya Allah. Ya, takdirnya Allah. Kalaupun semua umat manusia itu bersepakat untuk memberikan kamu, misalnya kamu diberi sesuatu oleh umat manusia, oleh seseorang, oleh temanmu. Nah, hal itu tidak akan terwujud kecuali hal itu sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Apa zaman azali apa? Zaman Jomajujo sebelum ada semua yang ada. Semua yang ada ini sebelum ada itu sudah ada ketetapan Allah. Sok kamu begini itu sudah ada. Jadi kalau ada orang ingin menyakiti kamu, itu tidak akan tercapai kecuali di zaman azali itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa seseorang itu akan menyakiti kamu. Nah, itu ya. Ada orang, jadi ya tapi itu rumusan takdirnya, ya rumusan takdirnya. Tapi prakteknya kita juga harus tetap berusaha. Nah, itu. Di sana di zaman azali itu sudah ditulis bahwa kamu itu pinter misalnya. Amin. Lah, sudah ditulis, doamu itu enggak kepake. Artinya begitu, ya rumusannya begitu. Kamu mau doa, mau enggak bekerja, mau apa saja itu tidak ada artinya kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu ditetapkan pinter, kamu gak sinau ya pinter. Kamu ditetapkan bodoh, sinau ya ora iso-iso. Tapi kan kamu tidak tahu bahwa kamu ditetapkan menjadi sesuatu itu tidak tahu, ya kan? Maka syariatnya kita harus berusaha, gitu ya, paham ya? Kalau rumusan iktikadnya kita harus meyakini semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu berada di sini, mondok di sini, itu juga sudah ditulis oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebenarnya ya tidak ada kita takut besok itu husnul khotimah atau su'ul khotimah karena semua sudah ditetapkan. Yang kita takutkan itu ya husnul awal atau su'ul awal, kebaikan yang sudah ditetapkan oleh Allah atau keburukan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita beriman seperti itu, apapun ketetapan Allah, baik itu buruk atau baik, itu kita bisa menerima. Kita ditakdirkan bodoh, ditakdirkan pinter, ditakdirkan miskin, ditakdirkan kaya, sama saja. Enggak ada artinya itu. Ya, enggak ada artinya. Ya, kita bisa menerima. Nah, itu yang penting. Yang penting bisa menerima atas takdir Allah, baik takdir yang buruk ataupun yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada dua versi. Yang pertama tadi ikfadillah tajidhu tujahak. Yang kedua ikfadillah tajidhu amamak. Maknanya sama. Nah, kita harus mengingat Allah di momen-momen kebahagiaan kita. Misalnya kita sedang sehat, tetap
ingat kepada Allah. Kita sedang banyak uang, kita sedang sehat-sehatnya, sedang di puncak karir kita misalnya, itu harus tetap ingat Allah. Maka kalau kita jatuh, kita sakit, kita miskin, kita sudah tidak terkenal misalnya artis sudah tidak terkenal. Ono sing pengen jadi artis. Skuter, selebriti kurang terkenal. Ya. Nah, sudah tidak terkenal itu, maka Allah akan melihat kita. Nah, kalau kita ingat Allah pada saat senang. Dan kita harus meyakini bahwa sesuatu yang tidak akan mengenai kita, walaupun itu diusahakan oleh orang lain bisa mengenai kita, maka itu tidak akan bisa mengenai kita. Kalau sesuatu itu pasti menjadi rezeki kita, orang lain menghalang-halangi, itu tetap saja menjadi rezeki kita. Gitu ya, iman kita seperti itu ya. Ya, kita memupuk iman kita seperti itu. Kuatkan imanmu. Ya. Kuatkan imanmu di dalam hatimu, di dalam dadamu. Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu akan datang karena kesabaran kita. Annan nasro ma'as sobri. Kalau kita sabar, pasti ada jalan. Banyak jalan menuju hidangan. Ya, menuju Roma. Wa annal faraja ma'al karbi. Ya. Kebahagiaan itu datang setelah kesusahan. Ya, misalnya kita susah, itu pasti ya ada selesainya. Ya, kita misalnya kehilangan sesuatu, kehilangan benda, harta, keluarga, kehilangan apa, itu pasti kita sedih. Tetapi ketahuilah bahwa kesedihan itu tidaklah lama, maka harus kita bersenang, ya, berbahagia karena rahmat Allah itu dekat kepada kita. Al-Qur'an ini mana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan kanugrahanku, dengan rahmatku, maka dengan semua itu berbahagialah. Jangan bersedih lama-lama. Wa anna ma'al usri yusra. Dan kemudahan itu akan datang setelah hilangnya kesulitan. Nah, setelah kesulitan. Misalnya kita belajar itu kesulitan kan. Ya, kalau kita belajar terus, maka kemudahan akan datang. Nah, kalau kita nggak mau belajar enak-enakan, artinya mudah terus, itu akan datang kesulitan. Mau nggak mau belajar, nanti ujian tidak bisa, ya. Inna ma'al usri yusra. Kalau ingin punya banyak uang, ya bekerja. Nah, posisi bekerja itulah posisi usra. Kalau kamu di posisi yusra terus, maka akan datang usra. Tapi kalau di posisi usra, maka akan datang yusra. Walaupun kamu sudah kaya, sudah pinter, posisikan diri kamu pada usra. Kamu wis pinter, itu posisikan di posisi usra. Artinya apa? Belajar terus. Ya, belajar terus. Belajar satu buku selesai, itu posisi usra. Maka kamu akan paham, maka akan mencapai posisi yusra. Balik lagi ke usra, beli buku lagi. Ya. Berusaha juga begitu. Wis sugih, jangan enak-enak. Wis sugih omahe wapi ya dijogo. Nah, itu posisi usra. Lah nek wis enak-enakan
turu ayo omahe dileboni wong, dirampok. Akhirnya di posisi usro karena enak-enak itu tadi. Tapi kalau kamu usro, rumahnya dijaga, kasih bodyguard. Apa bodyguard apa? Penjaga, herder, kayak anjing. Rumahnya kayak anjing. Nah, itu posisi kita di posisi usro. Maka tidak ada orang yang berani masuk ke rumah kita dengan niat jahat. Nah, kita enak. Posisikan diri kita pada posisi usro terus. Itu ya. Paham ya? Kalau kamu masih tolibil ilmi, itu posisi usronya ya belajar. Ya. Kalau misalnya kondisi ekonomi orang tua kita kurang lancar atau seret, posisikan dirimu pada posisi usro. Ojo boros-boros. Kalau boros-boros nuruti boros, nanti kamu masuk pada posisi usro. Kalau kita sejak dini memposisikan di posisi usro, nanti pada saat tiba misalnya kondisi terpuruk, maka kita siap, gitu ya. Ada pertanyaan?